Akhirnya Kamen Rider Gabu tayang lagi dan episode kali ini juga adalah debut dari Kamen Rider Fram. Jadi mari kita bahas Kamen Rider Gabu episode 17. Tapi sebelum itu aku mengucapkan selamat tahun baru untuk semuanya. Siapa tahu ada yang dapat bonus akhir tahun, bisa nih cek bagian keranjang di YouTube Shopping di pojok kiri bawah. Ada beberapa item Kamen Rider yang kemarin kucek itu keren-keren semua. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bahas Kamen Rider Gabu episode 17. Di episode ini dibuka dengan cukup santai di mana Soma dan Sachika mengikuti sebuah acara untuk membuat mochi. Di sini aku nggak tahu apa mochi ini termasuk makanan berat, karena sepertinya saat memakan mochi ini Soma tidak menghasilkan gochizo baru atau tidak diperlihatkan. Padahal saat memakan makanan olahan sebelumnya seperti cake dan donat, Soma menghasilkan gochizo. Tapi Sachika dan Soma malah mendengar kabar tentang anak hilang. Tepatnya anak itu adalah tetangganya Sachika yang bernama Mitarai Takeshi, dan anak itu memiliki sifat yang baik. Jadi tidak mungkin dia melarikan diri dari rumah. Dan benar saja, Takeshi ini sudah ditangkap oleh Granut yang berbentuk burung, bahkan sudah diserahkan ke agen Mirik Langong. Kalau kalian perhatikan di sini, ada dua human press dengan pinggiran akrilik berwarna biru. Ini baru pertama kalinya aku melihat, karena biasanya warna pinggiran human press sejauh ini yang muncul cuma berwarna merah saja, tapi entah apa bedanya yang biru ini. Nah, karena mendengar kasus hilang ini, Soma dan Sachika pun akhirnya menyelidiki kasus ini. Sementara saat bertemu dengan Bang Yanto, di sini Bang Yanto juga sedang menyelidiki kasus orang hilang secara massal yang sebelumnya disebabkan oleh Granut Leg 9, kejadian di bioskop dan juga di pengadilan. Jadi kini ada dua kasus orang hilang yang berbeda dan tidak ada kaitannya. Yang pertama, kasus orang hilang secara massal karena ulah Granut Leg 9. Dan satu lagi, kasus yang berbeda, orang hilang yang pelakunya adalah Granut burung tadi. Di mana dari penyelidikan Soma dan Bang Yanto, para korban kali ini memiliki kesamaan, yaitu mereka memiliki sifat yang baik dan perhatian. Nah, dari kesamaan sifat para korban ini, Soma bisa menyadari bagaimana pola atau karakter target dari incaran Granut tersebut. Penyelidikan Granut di Kamen Rider Gabu ini bisa dibilang sangat seru untuk diikuti. Berasa balik ke awal Heisei fase 1, terutama Kuga dan Agito, di mana tidak jarang monsternya memiliki target dengan kriteria orang tertentu atau dengan pola cara tertentu untuk mengincar targetnya. Cuma kalau di Heisei fase 1, penyelidikannya langsung dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga kejadian serangan monster itu terkesan sebuah kasus yang serius, apalagi korbannya banyak seperti Granut Leg 9 ini. Cuma Rider sekarang jarang melibatkan pihak kepolisian, meski kasus orang hilang sudah sebanyak itu, gak langsung ditangani oleh pihak kepolisian atau pihak yang berwenang. Jadi kesannya kejadian orang hilang ini nggak ditanggapi dengan serius. Cuma MC dan orang di sekitarnya saja yang menangani. Coba dilibatkan lagi pihak kepolisian atau pihak yang berwenang, pasti rasa ancaman dari Granut itu lebih realistis. Apalagi Bang Yanto, seorang reporter yang seharusnya mengungkapkan fakta, bisa saja dia bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam penyelidikan kasus Granut ini. Menurut pendapatku pasti akan lebih seru. Tapi memang penyelidikan Granut di series Kamen Rider Gabu ini, terutama episode ini, Granut Gelombang dan episode lainnya juga sudah cukup seru untuk diikuti. Dari ciri-ciri semua korban dari Granut burung ini, Soma menduga korban selanjutnya adalah Sachika yang memang baik dan peduli dengan orang lain. Dan benar saja, Granut itu menyamar sebagai seorang perempuan, mendekati Sachika, berpura-pura sial orange-nya terbang tertiup angin sehingga diambilkan oleh Sachika. Disinilah saat korbannya mengambilkan sial itu, dia melahapnya menjadi human press. Beruntungnya di sini Soma datang tepat waktu, begitu juga dengan Bang Yanto yang datang ke sana. Tapi di sini Soma membiarkan wanita Granut itu kabur agar tidak membahayakan Sachika yang ada di sana. Di sini semakin dipertegas kalau Bang Yanto memiliki kecurigaan terhadap Soma, dan Soma juga menyadari kalau Hanto curiga kepada dirinya karena kejadian di episode sebelumnya.
Di sisi lain, Granut Legnan yang sebelumnya melahap semua orang di sebuah kelas tentang telepon penipuan yang sepertinya diadakan oleh polisi kelas khusus untuk orang tua. Setelah melahap semua orang yang ada di sana, Legnan sempat berpapasan dengan Soma juga. Tapi setelahnya dia didatangi oleh Niamh untuk memberikan pekerjaan rahasia, yaitu yang cuma diketahui mereka berdua saja, yaitu menjadi pemburu bagi para Granut, ya, itu pemburu Gabu dan juga Valen. Bahkan di sini Granut Legnan sudah tidak ragu lagi untuk menunjukkan sifat aslinya di depan Niamh. Dan Niamh pun sepertinya tidak masalah dengan hal itu. Bahkan mungkin Niamh juga menyadari kalau Granut Legnan ini sepertinya memiliki tujuan lain. Dan seperti yang kita bilang pada pembahasan sebelumnya, kalau Niamh ini nggak begitu peduli dengan bisnis keluarganya. Dia lebih terobsesi pada kesuksesan penelitiannya, tapi mungkin di balik itu ada tujuan lain juga. Nah, di sini Niamh memberikan bel Frastumgir dan Dopuding Gochizo pada Granut Legnan, sehingga kini Legnan sudah bisa berubah menjadi Kamen Rider Fram. Bahkan Niamh mau memberikan bayaran apa saja agar Legnan mau menjadi Kamen Rider Fram. Berikutnya, untuk mengincar Soma dan Bangyanto, Legnan mendekati Granut Burung dan bekerja sama dengannya, sehingga saat Soma dan Bangyanto menemukan Granut Burung itu, hingga Gabu dan Valen Bushel Form hampir berhasil mengalahkan Granut Burung itu, Granut Legnan tiba-tiba masuk di tengah pertarungan. Legnan langsung menunjukkan wujud Granutnya yang kemudian dia langsung berubah menjadi Kamen Rider Fram dengan bel Frastumgir dan Dopuding Gochizo yang nampaknya gak begitu hidup layaknya Gochizo buatan. Dengan memasang Gochizo pada Frastumgir memunculkan cairan kuning yang mungkin itu puding, dan tubuh Legnan ditutupi oleh kap puding. Sequence perubahannya memang mirip dengan Kamen Rider pengguna Clash Driver seperti Kamen Rider Gris. Saat puding terbentuk menyelimuti tubuhnya, muncul 2 sendok yang memotong puding itu. Potongan puding kecil-kecil itu menjadi armor untuk Kamen Rider Fram. Sedangkan 2 sendok tadi menjadi antena yang menempel pada bagian kuping Kamen Rider Fram. Dan layaknya Kamen Rider sebelumnya, awal debutnya Kamen Rider Fram ini juga sangat kuat jika dibandingkan dengan Gabu dan Valen saat ini. Dan memang masuk akal juga Fram lebih kuat daripada mereka berdua, karena Granut Legnan yang murni Granut memang jauh lebih kuat daripada Soma. Apalagi dia memiliki kemampuan yang luar biasa, ditambah dengan rider system yang dibuat dari gabungan data penelitian Kamen Rider Gabu dan Valen, sehingga wajar saat ini Kamen Rider Valen dan Gabu menjadi samsak debutnya Kamen Rider Fram. Dengan kekuatan Granutnya, Fram bisa memberikan serangan area yang sangat luar biasa, ditambah dengan kekuatan ridernya, Fram bisa menjadikan Valen samsak. Itu bukan samsak lagi, tapi Kamen Rider Valen dijadikan bola, ditendangin terus-menerus. Karena Kamen Rider Fram di sini lebih banyak bertarung dengan kakinya. Bahkan serangan tebasan Gabu bisa ditahan dengan mudah, dan Soma mengakui level kekuatan Fram jauh lebih kuat daripada mereka berdua yang juga menutup episode kali ini. Dan minggu depan barulah Kamen Rider Fram akan menunjukkan kekuatan aslinya. Yap, kita tunggu saja perkembangan ceritanya, bagaimana cara Legnan berpihak kepada Soma nanti, karena memang dari awal dia tidak full setia pada perusahaan Stomach. Dan bagaimana cara Soma bisa mengungguli Kamen Rider Fram, karena memang sewajarnya MC akan tumbuh berkembang seiring berjalannya cerita. Bagaimana menurut kalian episode kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.